Demonstrasi kontekstual coaching modul 2.3 Kasyanto Idris, CGP Angkatan 7, Kabupaten Banyuwangi. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Pada saat ini, demonstrasi kontekstual coaching modul 2.3 akan dilakukan oleh CGP Angkatan 7, Saudara Kasyanto Idris, Nanang Kuswoyo, dan Muhammad Anas Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak yang saya hormati, Pak Nanang Kuswoyo, Bapak Muhammad Anas Ridwan yang saya hormati. Pada siang hari ini kita bersama-sama akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching modul 2.3. Pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, coachnya Pak Nanang, kemudian coachnya Pak Anas. Sebelumnya saya akan mempertanyakan ke coach, dalam hal ini Pak Nanang, bagaimana persiapannya Pak Nanang untuk coaching pada siang hari ini, persiapannya? Terima kasih Pak Kas. Mohon izin Pak Kasyanto dan Pak Anas terkait dengan kegiatan kita yaitu tentang coaching hari ini. Yang pertama nanti kita akan menerapkan yaitu tentang model TIRTA, model tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, dan sebagainya yang sudah tertera di sana. Nanti akan kita terapkan di dalam kegiatan coaching pada siang hari ini. Begitu Pak Kas. Oke, terima kasih Pak Nanang selaku coach. Kemudian Pak Anas selaku coach, gimana kabarnya Pak Anas? Alhamdulillah baik. Oke, terus bagaimana persiapan coaching klinik pada siang hari ini Pak Anas? Oke, persiapannya semoga apa yang kita coachingkan nanti benar-benar bisa menjadi solusi, bisa ada bantuan terhadap saya khususnya sebagai coach agar masukan-masukan dari coach nanti bisa diterapkan dan bisa membuat coach bisa menemukan kekuatannya kembali untuk menjadi yang lebih baik. Itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Anas, Pak Nanang. Saya persilakan kepada Pak Nanang selaku coach untuk memulai dialog terkait dengan coaching klinik tentang model TIRTA. Silakan Pak Nanang. Terima kasih Pak. Monggo Pak Anas. Oke. Selamat siang Bapak. Pak Nanang, apakah hari ini punya waktu ya? Saya mau ngobrol. Selamat siang juga Pak Anas. Ada apa ini Pak? Saya lihat sepertinya agak murung, tidak bersemangat, tidak seperti biasanya. Iya, Pak Anas. Iya. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu Pak Anas? Gini Pak, ya ini agak tidak bersemangat Pak. Jadi Bapak masih ingat nggak beberapa waktu lalu itu kan ada supervisi dari pengawas itu. Nah itu saya mendapat teguran dari pengawas Bapak. Bagaimana bisa itu Pak? Lalu apa yang membuat Pak Anas mendapat teguran dari pengawas itu? Kira-kira Pak, apa yang Anda lakukan Pak Anas? Sebenarnya masalahnya sih menurut saya tidak terlalu serius sih Pak. Kalau tidak serius, terus tidak serius yang mana ini Pak?
Jadi begini, ketika proses supervisi itu Bapak pengawas menegur saya, beliaunya merasa tidak atau keberatan dengan cara saya mengajar, dengan proses mengajar saya, Pak, seperti itu. Maksudnya ini proses mengajar yang bagaimana Pak Anas? Apakah jenengan tidak mengelola kelas dengan baik atau mungkin yang lainnya sehingga sampai dikritik? Mungkin kalau boleh tahu bisa diceritakan Pak Anas. Iya, jadi kayaknya Pak pengawas itu keberatan karena saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks, Pak. Ya ya ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak? Tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas itu Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya itu sebenarnya sudah mengajar menggunakan banyak sumber. Saya juga menggunakan buku referensi, kemudian saya juga menggunakan referensi dari perpustakaan, kemudian saya juga mengacu kepada kurikulum, Pak, Bapak. Tapi ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau tuh kayak merasa tersinggung gitu loh, Bapak. Ya ya. Jadi gitu ya Pak masalahnya. Ya. Mungkin kalau begitu, coba saya bertanya ke Pak Anas. Selama ini yang Pak Anas lakukan di dalam proses pembelajaran mengajar seperti apa, Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak, saya sebenarnya sudah melakukan pembelajaran itu dengan banyak sumber. Jadi saya melakukan pembelajaran itu juga mengajak siswa untuk menonton video. Jadi saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ya. Terus mengapa Pak Anas tidak menggunakan buku teks, Pak? Menurut saya, kenapa saya tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya menggunakan teknik itu, menggunakan video itu sudah memudahkan siswa. Jadi saya merasa bahwa siswa itu akan lebih mudah melihat tayangan video daripada membaca buku gitu loh. Sebenarnya kalau menurut saya yang sudah Pak Anas lakukan juga luar biasa, sudah bagus. Namun bagaimana hasilnya saat Pak Anas menggunakan sumber belajar tersebut, Pak? Seperti yang kita ketahui bersama, jika dikorelasikan dengan karakter siswa yang majemuk dan berbeda-beda, Pak, dan belajarnya pun tentu juga berbeda-beda. Ya betul juga sih Pak. Saya juga kenapa ya saya nggak kepikiran ke sana gitu. Selama ini memang ada beberapa siswa yang masih kurang maksimal sih menurut saya gitu. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin Pak, ya seperti itu gitu loh, supaya jenengan menggunakan sumber belajar dengan buku teks selain dari yang Pak Anas sering lakukan. Mungkin seperti itu Pak maksudnya. Iya Pak ya, saya pikir memang benar juga ya seperti itu ya. Hmm. Sekarang gini Pak, Anda tadi sudah berbicara panjang lebar terkait dengan kerisauan Pak Anas. Coba sekarang mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana perasaannya Pak setelah bercerita kepada saya tentunya. Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Jadi saya itu resah di rumah, kepikiran terus sama kejadian tersebut. Jadi karena saya terus kepikiran mengakibatkan ya pekerjaan saya terbengkalai gitu. Lalu kemudian apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini Pak Anas? Sebetulnya yang membuat saya resah itu saya khawatir karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian harinya gitu loh Pak. Baik, bisa saya tangkap itu Pak. Jika saya dapat simpulkan Pak, yang membuat jenengan merasa tidak nyaman yaitu saat jenengan disupervisi itu karena tidak menggunakan buku teks.
ya Pak. ya. Kemudian ya itu tadi, tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ketika pengawas memperingatkan. Kemudian Bapak memberikan argumen Ya. dari teguran itu sehingga mungkin pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Mungkin itu sebenarnya Pak. Iya Pak, makanya itu saya menjadi kepikiran terus Pak. Kira-kira saya akan dipanggil lagi dan ditegur kepala sekolah apa enggak ya Pak? Kalau menurut saya sih Pak Anas, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi Pak. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif, yang mungkin bisa memberikan pencerahan dan pemecahan masalah yang Bapak hadapi sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar tentunya Pak. Iya, syukurlah kalau seperti itu Pak. Yang mudah-mudahan ya Pak enggak ditegur lagi oleh kepala sekolah. Iya Pak, saya yakin itu tidak jadi begitu masalah. Saya sih berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin kepala sekolah bisa memberikan solusi Pak bagi saya gitu. Dengan akan menemui kepala sekolah untuk mencari solusi, harapan Iya, seperti itu ya Pak. iya. Selain itu mungkin ada nggak yang Bapak lakukan lagi Pak selain itu Pak? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada para bapak, kepada pengawas agar dapat menjalankan proses pembelajaran itu dengan baik. Oke, itu dari segi mungkin secara personal. Ya. Kemudian bagaimana dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan selanjutnya Pak? Saya pastinya akan memperbaikinya Pak dengan menggunakan buku teks yang bersumber dari pemerintah. Sumber belajar yang kemarin mungkin yang sudah saya terapkan memang saya rasa memang nyaman, memang bisa dikuasai dengan anak-anak, namun itu menunjukkan bahwa saya tidak mengikuti himbauan yang dilakukan oleh pemerintah. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali Pak. Saya setuju dengan itu Pak. Itu ide yang brilian bagi saya gitu loh Pak. Syukurlah sekarang saya merasa lega, karena jujur sebelumnya saya itu takut mengambil langkah gitu. Apakah langkah yang saya ambil ini bisa menyelesaikan masalah saya gitu? Apalagi hal ini kan berurusan sama atasan Pak ya. Jadi wajarlah saya itu kalau khawatir, takutnya saya ini salah langkah gitu. Ya, wajar lah Pak kalau itu. Tapi syukurlah kalau Pak Ana sudah merasa lebih lega, mungkin lebih plong gitu ya Pak, dari yang sudah Pak Ana rencanakan tadi. Terus selanjutnya komitmen apa yang kira-kira Bapak lakukan Pak untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu Pak, saya berusaha dalam proses belajar nantinya saya akan mengacu kepada kurikulum Pak, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk dari pengawas tentang penggunaan buku teks tersebut. Terus kemudian mungkin dalam pelaksanaan rencana itu Bapak memerlukan dukungan, terus dan juga yang lain-lain. Terus kemudian apa kira-kira yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Gini Pak ya, saya berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat, guru mata pelajaran dalam satu rumpun. Mungkin dalam berkomunikasi dengan teman-teman rekan sejawat itu saya bisa mendapatkan saling sama-sama mengingatkan gitu loh Pak. Menurut saya itu ide yang bagus sekali Pak, dan yang terpenting semoga Pak Anas segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang,
kemudian tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman seperti permasalahan sudah Pak Anas uraikan di atas tadi, Pak. Ya, amin, amin, amin. Iya Pak, saya terima kasih Bapak sudah memberikan masukan kepada saya agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya merasa sedikit lega sekarang karena masukan-masukan dari Bapak itu bisa membangkitkan semangat saya kembali, dan semoga kedepannya kita semua bisa menjadi guru yang memberikan teladan bagi murid-murid kita. Oke, sama-sama Pak. Itu memang tugas utama kita dengan tugas pokok fungsi kita, Pak. Bagaimana kita mampu melayani peserta didik kita, kemudian kita bisa memberikan terbaik kepada peserta didik kita. Amin, Pak. Sama-sama. Iya Pak Nanang, ini saya karena setelah ini ada bel masuk kelas, saya mau ngajar. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nanang sudah mendengarkan keluh kesah saya gitu. Oke Pak, terima kasih, tidak masalah. Itulah gunanya kita sebagai rekan sejawat untuk saling berbagi. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya Pak. Iya. Selamat bertugas kembali Pak. Iya, mohon pamit ya Pak Nanang. Silakan Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Nanang selaku coach dan Pak Anas selaku coachi dalam dialog atau percakapan praktek coaching model Tirta pada siang hari ini. Perlu saya sampaikan Pak Nanang, Pak Anas berkaitan dengan observasi, di mana tujuan observasi ini sebagai rujukan kita untuk kedepannya lebih baik dalam mempraktekkan coaching model Tirta. Yang pertama Pak Anang, Pak Anas, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coachi sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang guru yang mendapat teguran dari pengawas karena mengajar tidak menggunakan buku teks. Kemudian yang kedua, identifikasi. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachi menyadari bahwa pembelajaran dilakukan sudah menggunakan berbagai media pembelajaran. Namun tidak semua siswa tertarik. Memang banyak sumber belajar dan tugas harus sesuai. Salah satunya juga menggunakan buku teks. Yang ketiga, rencana aksi. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachi merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang media pembelajaran dan klarifikasi kepada pengawas serta kepala sekolah agar permasalahan itu selesai sehingga coachi dapat mengajar dengan hati gembira, senang dan nyaman. Mungkin itu Pak Nanang dan Pak Anas lembar observasi yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri pada praktek pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kasyanto dan Bapak Nanang. Kali ini kita akan mendemonstrasikan coaching klinik ya, antara coach dengan coach. Dalam hal ini saya bertindak sebagai pengamat ya. Jadi nanti sebelum proses coaching saya akan bertanya dulu kepada coach ya. Coachnya yaitu Pak Kasyanto ya. Oke, saya bisa ke Pak Kasyanto ya. Pak Kas, gimana Ya, gimana persiapannya untuk coaching kali ini Pak Kas? Alhamdulillah persiapannya cukup baik Pak. Nanti akan saya terapkan coaching model Tirta kepada Pak Nanang selaku coach Pak. Iya.
Perlu kita ingat bahwa dalam melaksanakan coaching ini yaitu keterampilan coach yang harus tersampaikan, yang harus dituangkan adalah yaitu kehadiran penuh ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, langsung saja mungkin bisa dimulai Pak Kasyanto. Oke, terima kasih Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Waalaikumsalam Pak Kas. Oke, Pak Nanang, saya melihat Bapak duduk sendiri seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa yang sedang sampean pikirkan, Pak Nanang? Iya Pak, memang ada yang sedang saya pikirkan ini Pak. Bapak punya waktu sebentar, bisa kita ngobrol nyantai, Pak Nanang? Iya Pak, sangat bisa. Saya senang bisa bertemu dengan Bapak dan mungkin Bapak bisa membantu saya terhadap apa yang sedang saya pikirkan saat ini Pak. Saya mau cerita tentang murid saya di kelas 4 yang sering tidak memakai seragam lengkap Pak, ketika berbaris pada saat upacara ataupun saat berbaris sebelum masuk kelas, begitu Pak Kas. Oh, begitu ya Pak Nanang, terkait dengan anak-anak. Apa yang Bapak lakukan, Pak Nanang, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak Nanang? Sebenarnya saya sudah memanggil anak yang tidak memakai seragam lengkap Pak ke kantor untuk menjelaskan mengapa mereka tidak memakai seragam lengkap, gitu Pak. Pak Nanang, apa alasan murid Bapak tidak memakai seragam lengkap, Pak? Kalau suatu saya tanya Pak, itu memang beragam sekali alasannya Pak. Ada yang lupa karena terburu-buru tidak membawa, ada yang membawa tapi tidak terpakai, melainkan diletakkan di dalam tas, ada juga yang hilang, begitu Pak. Jadi bermacam-macam alasannya Pak. Oh, begitu ya Pak Nanang. Iya Pak. Dari alasan murid Bapak tadi, kira-kira langkah apa yang mungkin Bapak lakukan? Saya sudah mengklarifikasikan Pak dari jawaban ataupun pernyataan dari siswa saya yang tanya. Dari kasus yang pertama, misalnya ada anak tidak membawa atau memakai seragam lengkap dikarenakan terburu-buru. Saya meminta mereka untuk bangun lebih awal dan tidur jangan terlalu malam, sehingga atribut seragam dan keperluan sekolah lainnya bisa disiapkan. Ketika ada alasan anak membawa atribut seragam tetapi tidak memakainya di kegiatan upacara atau baris di halaman karena meletakkan di dalam tas, saya memberi motivasi kepada mereka Pak Kas agar mereka bangga terhadap seragam yang digunakan. Namun ketika beralasan hilang, saya meminta mereka untuk membeli lagi Pak. Jadi seperti itu Pak Kas. Oh, begitu ya Pak. Iya Pak. Dari kasus permasalahan tersebut, bagaimana respon anak-anak setelah Bapak panggil, Pak? Baik Pak, jadi respon yang ditemukan juga cukup positif karena mereka tidak mengulangi lagi, ya seperti itu Pak. Oh, ya Pak. Dari tindakan yang sudah Bapak lakukan, apakah ada perubahan Pak dari anak-anak tersebut Pak? Ada perubahan Pak, yang semula tidak memakai seragam setelah dipanggil dan diberi motivasi, siswa yang tidak memakai seragam lengkap semakin menurun, jadi tidak sebanyak sebelumnya, jadi begitu Pak. Oh, iya. Terus bagaimana tindakan Bapak lakukan terhadap anak yang masih belum memakai seragam dan atribut lengkap Pak? Saya tetap memberikan motivasi kepada mereka Pak, terutama bagi murid yang membawa tapi tidak mau memakainya dengan cara menumbuhkan semangat mencintai terhadap barang miliknya, seperti itu Pak, melalui pemakaiannya dan menumbuhkan bangga terhadap seragam sekolah yang harus kita junjung tinggi. Setelah itu juga atribut yang hilang, saya akan mengunjungi rumah orang tua mereka Pak. Jadi dari tersebut saya akan menanyakan kebenaran
bahwasanya atribut seragam mereka apakah benar-benar hilang ataukah tertinggal atau hanya sekedar alasan dari siswa tersebut. Jadi seperti itu Pak untuk langkah yang akan saya ambil Pak. Iya Pak. Sangat luar biasa sekali Pak ya. Setelah Bapak mengunjungi rumah wali murid dan memang atribut seragam murid tersebut benar-benar hilang Pak. Langkah apa yang selanjutnya Bapak lakukan Pak? Saya akan meminta wali murid Pak untuk membelikan atribut lagi Pak, karena ini merupakan kebutuhan jika orang tuanya mampu Pak. Namun bagi orang tua yang tidak mampu, saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mungkin bisa memberikan dan mengambilkan dari dana SAS yang dari siswa untuk memberikan seragam ataupun atribut-atributnya Pak. Jadi seperti itu rencana saya Pak. Iya Pak, itu sangat luar biasa sekali Pak. Terus kemudian kira-kira kapan tindakan Bapak tersebut mulai diterapkan Pak? Jadi saya akan menerapkan ini mulai besok Pak. Besok akan saya terapkan, kemudian dengan cara anak-anak akan saya bariskan Pak di sebelum masuk ke dalam kelas untuk mengetahui tentang atribut dan kelengkapan yang lainnya dari siswa Pak. Oh iya Pak. Strategi seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk meminimalisir pelanggaran yang sudah sampaikan Pak? Bahkan tidak ada pelanggaran dalam hal kedisiplinan dalam memakaian seragam di sekolah Pak. Kira-kira strategi apa Pak kedepannya Pak? Ya, jadi melalui pengawasan ataupun pengamatan secara intensif Pak, serta menumbuhkan bagaimana semangat motivasi kesadaran diri siswa untuk selalu mencintai dan menjaga barang-barangnya Pak. Jadi agar tidak hilang, serta bagaimana kita mampu menumbuhkan rasa bangga Pak, utamanya pada dirinya untuk memakai seragam secara lengkap sebagai identitas dan jati diri dari sekolah kita. Seperti itu Pak Mas. Iya Pak. Alhamdulillah Pak. Pak Nanang, dari percakapan kita hari ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil Pak menurut Pak Nanang? Ya, menurut pendapat saya Pak, yang dapat kita ambil di pelajaran ini yaitu bagaimana kita mampu menerapkan disiplin Pak. Kemudian dalam berpakaian utamanya, kan disiplin banyak role modelnya Pak. Jadi khususnya bagaimana cara berpakaian seragam yang baik dan benar, kemudian melalui pendekatan yang memanusiakan siswa kita dari hati ke hati, kemudian untuk menciptakan kesadaran siswa kita untuk dapat melakukan pembiasaan itu tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya beban bagi mereka Pak. Kemudian terpenting memberikan motivasi untuk selalu bangga bagaimana cara menghargai barang miliknya, contohnya seragam yang mereka kenakan yang telah ditentukan oleh sekolah. Jadi seperti itu Pak yang saya ambil pelajaran pada percakapan kita antara jenengan dan saya ini Pak Kas. Pak Nanang, alhamdulillah di ujung percakapan kita ini saya melihat Bapak tampak lebih percaya diri dan semangat dibandingkan dengan ketika saya bertemu dengan Bapak tadi. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak Nanang setelah Bapak menerapkan tindakan yang sudah Bapak katakan tadi untuk merefleksi tindakan Bapak tersebut. Terima kasih Pak Nanang telah sudi meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya hari ini. Terima kasih kembali Pak Kas. Saya juga mengucapkan terima kasih karena jenengan telah mau untuk menemani saya, mendengarkan cerita saya dan curhat saya Pak. Jadi memang saya merasa sedikit lega Pak telah menceritakan permasalahan ini. Jadi memang tidak semata untuk pribadi saya tak, bagaimana kita mampu mengembangkan khususnya siswa-siswa yang ada di sekolah kita untuk meningkatkan disiplin dan kepedulian dari mereka. Seperti itu Pak Kas, terima kasih banyak sekali lagi. Oke, terima kasih Pak Nanang, semoga kita menjadi lebih baik. Amin. Oke, alhamdulillah untuk coaching yang kedua
Coach Pak Kasyanto dan Coach Pak Nanang, saya memberikan observasi pengamatan ya dari apa yang sudah disampaikan. Yang pertama, alhamdulillah proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta ya, bagaimana Pak Kasyanto menunjukkan tujuan dari proses coaching ini, kemudian juga mengidentifikasi dengan baik, menggali apa yang menjadi masalah dari coach, kemudian menanyakan hal-hal yang terkait permasalahan yang dialami oleh coach, kemudian sehingga bisa menimbulkan semangat bagi coach. Kemudian juga menanyakan rencana aksinya. Bagaimana Pak Kasyanto bisa menanyakan kapan atau usaha apa yang dilakukan oleh Pak Nanang sehingga menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga menyampaikan atau menanyakan pertanyaan yang bagus terkait dengan tanggung jawabnya Pak Nanang terkait dengan permasalahan yang dialami, sehingga Pak Nanang bisa menemukan kembali semangatnya untuk bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak-anaknya dan pastinya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi berkat coaching ini. Itu untuk observasi pengamatan yang saya lakukan. Prosesnya berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya banggakan rekan-rekan CGP Pak Kasyanto Idris, Pak Muhammad Anas Ridwan. Hari ini kita sampai pada kegiatan coaching praktek terkait dengan pemenuhan tugas kita, yaitu demokrasi kontekstual. Nah, dalam kesempatan ini bertindak sebagai coach Pak Anas dan coachingnya Pak Kasyanto. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya akan bertanya dulu kepada Pak Anas selaku coachnya, seperti apa nanti untuk alur kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Silakan Pak Anas. Ya, terima kasih Pak Nanang dan Pak Kasyanto. Dalam coach nanti saya sih berharap apa yang saya tanyakan nanti bisa membantu permasalahan bagi orang lain, khususnya di sini adalah Pak Kasyanto. Saya sebisa mungkin untuk mewujudkan atau memunculkan alur Tirta dalam proses coaching ini. Bagaimana saya bisa menggali apa yang dialami oleh Pak Kasyanto dan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan semangat dan kekuatan diri dari Pak Kasyanto. Itu Pak Nanang. Oke, terima kasih. Dari Pak Kasyanto mungkin disampaikan. Oke, terima kasih Pak Nanang. Harapan saya khususnya menjadi coach bisa percakapan pada siang hari ini bisa mencarikan atau menemukan titik permasalahan yang saya hadapi, Pak. Betul, Pak. Ya. Oke, terima kasih untuk menghemat waktu. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Anas dan Pak Idris untuk memulai kegiatan coaching pada siang hari ini. Silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam Pak Kas. Pak Anas, saya mau ngobrol dengan Pak Anas. Bisa, Pak? Bisa dong. Iya Pak Kas. Ada apa ini? Saya melihat Pak Kas kok kurang bersemangat ini, kurang bersemangat seperti biasanya ini. Gimana? Ada yang saya bantu tak, Pak? Mohon maaf Pak Anas, saya jadi mengganggu waktu Pak Anas ini sekarang. Mboten napa-napa, Pak. Enggak apa-apa. Monggo Pak. Bagaimana, Pak? Ngeten, Pak. Saya mau curhat tentang masalah saya. Nggih. Mungkin Pak Anas bisa membantu saya. Ya, dengan senang hati, Pak. Apa sih yang enggak gitu. Kira-kira mau curhat apa ini, Pak? Mungkin saya bisa membantu. Begini, Pak. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak Anas. Iya. Oh, kalau boleh tahu nih, Pak, mohon maaf nih, Pak. Kalau boleh tahu
Masalah apa ya Pak? Coba Pak Kas ceritakan, mungkin saya bisa membantu mencarikan solusi. Begini Pak Anas, kemarin kan saya ada supervisi dari kepala sekolah. Lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah Pak Anas. Oh, seperti itu ya Pak. Lah, lalu apa yang menyebabkan Pak Kas kok bisa mendapat teguran dari kepala sekolah Pak Kas? Ya menurut saya permasalahannya tidak serius sebenarnya Pak. Hmm, seperti apa Pak? Kok tidak serius Eh, ini seperti apa? ya Pak. Jadi kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya Pak Anas. Nah, kalau boleh tahu nih memang proses mengajarnya Pak Kas ini seperti apa? Bisa Bapak ceritakan kira-kira mengajarnya seperti apa kok bisa sampai dikritik atau ditegur ini Pak Kas? Ya itu Pak Anas. Beliau sepertinya nggak suka waktu saya ngajar Pak Anas. Hmm, Saya kurang memihak pada murid, tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena masih menggunakan paradigma lama dalam mengajar Pak Anas. oh seperti itu ya Pak. Jadi kayaknya mungkin beliaunya merasa Bapak tidak bisa mengikuti pembelajaran sesuai kodrat zaman gitu ya Pak ya. Ya betul betul Lah kalau betul Pak terus Anas. kemudian respon Pak Kas ketika mendapat kritikan atau teguran seperti itu, bagaimana respon Bapak? Saya sejujurnya Pak Anas menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar sudah berupaya berpihak kepada murid Pak Anas. Juga menerapkan beberapa media ajar, Ya. namun biasanya saya menyesuaikan kepada materi yang saya sampaikan dan kondisi kelas yang saya ajar. Soalnya kadang anak-anak saya suruh diskusi itu malah asik main HP Pak Anas. Oh, Sehingga situasi menjadi tidak kondusif. Sehingga saya memutuskan untuk diskusi kelompok besar dan ramah Pak Anas. oh gitu. Jadi masalahnya seperti itu Pak. Mungkin lebih detailnya ya Pak. Mungkin kan sebenarnya kalau ceramah dan juga itu kan hampir dilakukan oleh semua guru. Mungkin Pak Kas bisa lebih menceritakan secara detail eh, seperti apa Pak Kas mengajar sehingga dalam proses pembelajaran itu seperti apa sehingga Pak kepala sekolah bisa mengkritik seperti itu. Sepertinya yang sudah saya ceritakan tadi Pak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin Pak melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Namun karena saat itu mungkin karena saya grogi Pak, jadi saya tidak fokus dalam pembelajaran tersebut karena di kelas ada kepala sekolah Pak. Iya 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 iya. Oh ya seperti itu. Jadi apa namanya eh, karena grogi akhirnya kita jenengan tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik kan bisa Ya, saja sebenarnya Pak Kas itu mengelompokkan anak-anak sesuai dengan profil belajarnya gitu kan sebenarnya. Jadi bisa saja Pak Kas mengelompokkan anak diskusi diskusi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minatnya kan bisa saja seperti itu sebenarnya. iya, betul betul Pak. Ya itu Pak, karena saya gugup, jadi saya tidak bisa maksimal dalam menjalankan proses pembelajaran dengan nyaman Pak. Iya, iya sebenarnya Pak Kas tidak salah sih di sini. Dalam pembelajaran tersebut kan Pak Kas masih mampu mengelola pembelajaran dan anak-anak masih tetap kondusif kan. Ya, kalau boleh tahu kan anak-anak tetap bisa fokus kan pada pembelajaran yang Pak Kas lakukan kan ya. Iya Pak, anak-anak masih fokus, bahkan ada beberapa siswa yang berani unjuk diri Pak dengan menyampaikan gagasan materi yang dia terima Pak. Iya. Tapi apakah semua anak
yang Bapak ajar pada waktu itu semuanya kira-kira mampu merasa nyaman atau merasa senang dengan pembelajaran yang Bapak terapkan dengan model tersebut? Kalau melihat kondisi anak-anak sejauh ini, menurut saya ada Pak, ada yang sudah nyaman, tapi memang ada beberapa yang masih asik dengan HP-nya Pak. Ada yang murung juga Pak. Nah, berarti kan itu pentingnya sebenarnya kritikan kepala sekolah tadi itu adalah memberikan sebuah peringatan kepada kita bahwa dengan pembelajaran yang dirasa menurut kita itu sudah betul, ternyata itu masih belum, karena masih ada anak yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, masih ada anak yang bermain HP, dan juga masih ada anak yang murung, mungkin dia kurang cocok dengan model pembelajaran yang Pak Kas lakukan dalam pembelajaran. Jadi seluruh murid itu kurang berperan aktif seperti itu. Ya betul Pak. Saya akan berusaha untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan profil murid Pak Anas, agar semua murid saya dapat belajar dengan nyaman dan efektif Pak. Alhamdulillah, syukurlah kalau Bapak mau berusaha untuk menjadi lebih baik, yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pak Kas, kita sudah ngobrol panjang kan tadi. Sekarang perasaan Pak Kas setelah kita ngobrol-ngobrol itu seperti apa Pak Kas? Terus terang Pak Anas, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain agak terbengkalai Pak Anas. Oh gitu. Kalau Ya, menurut Pak Kas, apa sih yang paling membuat Pak Kas merasa tidak nyaman selama ini, di beberapa hari ini mungkin? iya Pak Anas. Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman itu saya merasa kecewa Pak dengan diri saya. Saya biasanya bisa melakukan pembelajaran dengan aktif dan menyenangkan. Namun saat disupervisi malah tidak fokus pada model pembelajaran saya Pak Anas. Iya. Ya, saya bisa menyimpulkan bahwa yang membuat Pak Kas ini tidak nyaman kan gara-gara ketika disupervisi yang biasanya itu bisa melakukan pembelajaran dengan baik, nyaman, menyenangkan, ternyata ketika disupervisi malah kayak grogi gitu ya, malah grogi, nggak fokus, akhirnya ya yang dilakukan hanya ceramah kan gitu. Dan itu yang membuat Pak Kepala Sekolah tadi memberikan teguran kepada Pak Kas gitu ya, gitu Pak ya. Betul. Ya, Ya betul Pak, betul Pak. kalau Mudah-mudahan ya, kalau menurut saya Pak, mulai sekarang kita coba merefleksi apa yang kurang pada diri kita, juga persiapan apabila nanti mungkin Pak Kepala Sekolah memanggil, ya jenengan harus persiapan dan menyampaikan bahwa sebenarnya Anda itu bisa melakukan hal yang luar biasa dalam pembelajaran. Biasanya jenengan pembelajarannya itu juga efektif, menarik, anak-anak juga antusias. Hanya kemarin mungkin karena keadaan yang kurang siap, akhirnya Bapak menjadi grogi seperti itu. Bisa disampaikan kepada Pak Kepala Sekolah, dan pastinya nanti minta solusi kepada Kepala Sekolah agar solusi-solusi yang diberikan pasti akan menambah semangat Pak Kas dalam melakukan pembelajaran. ya mudah-mudahan Pak Anas semoga bisa lebih baik saya. Ya, ini Pak Kas, kira-kira Pak Kas, kedepannya rencana apa yang Pak Kas lakukan agar hal itu tidak terjadi, agar pembelajarannya bisa lebih baik? Apa yang akan Anda lakukan? Ya Pak Anas, saya memang berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak Anas. Mungkin beliau akan memberikan solusi Pak Anas. Mungkin ada hal lain Pak yang ingin dilakukan? Saya juga akan mengasah kemampuan saya dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak Anas dengan pembelajaran berdiferensiasi agar proses pembelajaran
itu lebih baik Pak Anas. Ya, wah saya setuju sekali nih Pak Kas. Karena memang kita kan sudah apa ya, sudah zamannya ini sekarang pembelajaran itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak menggunakan paradigma lama dalam melakukan pembelajaran. Saya sangat setuju sekali dengan ide Pak Kas. Jadi harus dilakukan itu ya Pak Kas. Oke, ya Pak Kas, syukurlah. Sekarang saya merasa lega Pak Anas, karena jujur saja saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini Pak Anas. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, agak khawatir takutnya salah langkah Pak Anas. Iya, ya memang hal itu wajar sih. Tapi alhamdulillah, syukurlah kalau Pak Kas sekarang sudah merasa lega, merasa ada apa ya, ada angin segar yang bisa dilakukan. Kemudian saya tanya nih komitmennya Pak Kas untuk menjalankan rencana itu tuh kapan dan bagaimana Pak Kas? Untuk hal itu Pak Anas, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian menyiapkan banyak media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan profil pelajar murid Pak Anas. Ya, mungkin ada atau perlu mendapatkan dukungan dari siapa Pak Kas untuk mempermudah Pak Kas melakukan rencana tersebut? Ya Pak Kas, Pak Anas, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya Pak Anas. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan Pak Anas. Oh ya, itu ide bagus sekali Pak Kas. Saya sih hanya berharap semoga Pak Kas bisa menjalankan rencana itu dengan baik, sehingga dapat bekerja dengan baik, melaksanakan pembelajaran dengan baik, sehingga suasana hati menjadi tenang lagi, tidak dihantui rasa yang kurang nyaman seperti itu. Ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Anas untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sudah lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik kepada murid kita Pak. Amin, 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 amin. Sama-sama Pak Kas. Itu mungkin yang bisa saya sedikit bantu untuk Pak Kas. Nggih, mohon maaf Pak Anas, kebetulan saya ada sedikit urusan sebentar. Ya. Saya pamit dulu Pak Anas nggih. Oh iya Pak, terima kasih, enggak apa-apa. Ya, sampai ketemu lagi Pak Kas ya. Ya. Nggih Pak, terima kasih dan salam sehat dan bahagia Pak Anas. Ya, sama-sama, terima kasih kembali Pak Kas. Terima kasih Pak Kasyanto dan Pak Anas. Selaku pengamat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan hasil observasi pada proses praktek coaching yang sudah bapak-bapak berdua lakukan. Jika dikorelasikan dengan model Tirta, yang pertama ada tahap tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, kemudian memang benar-benar ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa kegiatan ataupun proses pembelajaran harus berpihak kepada siswa dan bagaimana mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi itu. Kemudian dalam aksi nyatanya tentang bagaimana memberikan umpan balik serta pertanyaan-pertanyaan mengenai rencana aksi yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam hal ini coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal atau upaya yang dipakai dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian terakhir tentang tanggung jawab, di mana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil oleh coach, dan hal ini membuat coach menjadi lebih yakin tentang keputusan dalam mencari pemecahan masalah yang dihadapi.
mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan observasi yang dapat saya amati dalam proses coaching yang dilakukan oleh Pak Anas dan Pak Kasyanto. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat untuk kita dan semoga kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik Amin. selaku seorang pendidik dan tentunya sebagai seorang guru penggerak. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang.